Yang aku tahu tuh terakhir kalau nggak salah datang ke podcastnya Densu ya. And then pulang 1 or 2 days after that. Cuma beberapa jam aja malah. Terus kan aku mau balik tidur, aku tinggal sama ada asistennya dia juga kan. Karena itu di situ posisinya aku belum tidur 1 hari, benar-benar seharian aku belum tidur. Dia benar-benar cuma lihat aku kayak, makasih ya Ren. Dah. Habis itu aku tutup, aku tidur. Terus paginya dia udah kan ngeliat tulangnya gitu kan di kayak papan gitu. Terus ada pennya copot. Pas aku ngeliat pen itu sih aku baru yang kayak, hanya beneran Laura nih. Iya. Bangun tidur dia sakit, everything kayak 24 jam non-stop dia cuma bisa ngerasain sakit selama 2 tahun. Jadi aku tuh benar-benar nyari scientific article kayak kasus-kasus kayak Laura itu biasanya kayak gimana. God answers my prayer because my prayer was I hope Laura doesn't have to feel the pain anymore. Halo sahabat Comel, selamat datang di Kamar Comel, Celoteh Melani. Dan kali ini siapa sih sahabat yang aku ajakin untuk ngobrol-ngobrol, curhat, berkeluh kesah. Dan as always, I just always want to seeing other person's perspective. Seperti apa sih perspektif dari sahabat aku yang sekarang ini setelah mungkin couple of months, beberapa bulan yang lalu sempat viral, right? And then tiba-tiba sekarang pengen tahu gimana kabarnya. Sama-sama di Kamar Comel ini dia Greta Iren Edelenyi. It's hard the last one. Greta, apa kabar? Baik. Correct me if I'm wrong. Edelenyi. Iya. Betul. Edelenyi itu bahasa Hungarian. Iya, Hungarian. Oh, oke. So Greta Iren, Gretanya mix lah ya. Greta bisa Indonesian, bisa Hungarian. Terus Iren Indonesia dong. Enggak, sebenarnya tuh Greta Iren. Oh, jadi Iren. I-nya itu sebenarnya ada apostrofnya. Cuma kan kalau di sini kan nggak ada, jadi dihilangin. Jadi kalau di sana tuh kalau ada apostrof pronunciation-nya kan Iren. berubah kan. Jadi Right. Edelenyi Greta Iren. Oke. Kamu tuh mix Hungarian atau Hungaria ya kalau Indonesia. Hungaria dengan orang Indonesia, Betawi. Betawi guys ya. Jadi seperti yang teman-teman pasti tahu kemarin sempat viral ya, mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Greta ini adalah kakak dari almarhumah Laura ya. Gimana kabar keluarga? Aman sih, baik-baik semua. Ya, jalanin hidup satu persatu, hari per hari sih. Right. Nah, itu aja. Siapa yang paling dekat sebenarnya sama Laura? Kan kamu tadi bilang bahwa di rumah tuh ada 4 orang. Ada Laura, Laura almarhumah, Greta, aku, Janos, Petra. Ada 2 adik lagi ya? Iya. Oke. Yang paling dekat siapa sayang? Aku sih. Yang paling dekat kamu? Aku, atau enggak ya Janos sih paling. Dulu Laura sering yang kecil main sama ya? Janos. Yang cowok. Yang cowok? Yang tengah, dia tengah. Oh, oke. Laura sama itu yang paling kecil perempuan kan, si Petra. Nah, yang di atasnya dia itu ada Janos, yang laki-laki. Itu juga dekat sama dia? Deket banget. Nah, kalau kamu mungkin karena udah lebih dewasa, jadi mungkin bisa melepas dengan lebih ikhlas perlahan-lahan gitu. Tapi kalau adik-adik kamu yang lebih muda, apalagi yang hubungannya sangat dekat sama almarhumah, seperti apa selama 6 bulan ini? Kayaknya mereka lebih ngerti sih. Aku nggak tahu juga gimana. Aku juga kan aku mau ngejelasin ke mereka juga susah kan di aku. Jadi ya udah aku diam aja. Tapi mereka ngerti aja sendiri. Jadi kayak mereka tahu kalau Laura itu udah nggak sakit, udah nggak, ya meskipun nggak ada di sini. Mereka sedih sih. Aku tahu mereka sedih. Kayak Petra masih sering nangis. Tapi mereka lebih yang mereka ngertiin banget kayak kita semua kehilangan. Jadi mereka juga nggak yang Laura mana, Laura gimana, nggak direcokin terus lah sama dibikin kita nangis terus, enggak kok. Mereka ngerti banget. Oke. Boleh cerita dong dikit kalau kamu berkenan gitu ya. Karena terakhir kali aku belum ada kesempatan untuk saat itu making podcast dan having conversation sama almarhumah gitu. Tapi kan yang aku tahu tuh terakhir kalau nggak salah datang ke podcastnya Densu ya. And then after that, I think she looked okay at that time. Kalau luarnya ya, nggak tahu dalamnya kan. Karena kan kita kadang-kadang kan apa yang ditampilkan berbeda dengan apa yang sebenarnya dalamnya gitu. And then pulang 1 or 2 days after that? Cuma beberapa jam aja malah. Beberapa jam? Jam. Kalau boleh tahu sebetulnya what happened to your late sister? Jadi sebenarnya Laura itu kan dia asam lambungnya memang parah banget tuh. Oke. Ini nggak ada hubungannya sama kecelakaan ya?
Sebenarnya komplikasi sih, termasuk komplikasi juga. Jadi kan dia kan karena kecelakaan itu juga jadinya susah nafas kan. Pernafasannya kan kena juga tuh. Terus ditambah asam lambung. Kita aja yang normal pas asam lambung pasti tuh rada ngap-ngap gitu lah. Nah dia lebih sesak lagi. Jadi dia buat dia tuh 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah pas dia tuh sebenarnya udah seminggu kayak apa ya, on off gitu sakitnya, jadi ntar sakit, ntar sakit, enggak gitu. Terus yang pas mau ke Densu dia udah membaik, terus tiba-tiba pas malamnya pas mau ke sana dia down lagi tuh. Terus jadi emang udah sakit beberapa kali tuh sebelum ke Densu. Iya udah. Terus udah akhirnya nyampe tetap ngelakuin podcast, pas pulang langsung ke rumah sakit. Dari podcast? Iya, dari podcast itu langsung ke rumah sakit. Kita nggak ada pulang dulu, kita langsung ke rumah sakit dulu. Di rumah sakit dibilang nggak apa-apa kok, aman, pulang aja. Karena dia juga nggak mau nginep di rumah sakit. Dia nggak mau sendirian kan waktu itu lagi COVID, jadi nggak boleh ada yang nemenin tuh. Dia kan nggak bisa kayak gitu. Jadi dia ya udah pulang aja. Udah pulang, terus itu jam 4 pagi kita pulang deh kalau nggak salah. Aku lupa banget. 4:05 pagi, jam 9-nya dia udah nggak ada. Gitu. Jadi pada saat setelah podcast dari Densu, dia mengeluhkan sesak. Iya, sebelumnya pun juga udah, tapi dia ngelanjutin tetap pas sambil podcast. Makanya pas podcast dia pelan-pelan kan, pelan-pelan. Terus udah, akhirnya dia bilang, aku nggak kuat, udah deh ke rumah sakit aja, aku mau cek. Ya udah kita cek ke rumah sakit. Rumah sakit dibilang aman, gini, pulang aja kan dia tes darah gitu-gitu kan. Terus katanya ya udah. Gitu. Jadi kalau menurut dokter kemarin apa yang terjadi sama adik kamu? Kalau yang menurut dokter kemarin itu nggak bisa didiagnosa karena ternyata saat kita bawa dia ke rumah sakit kemarin itu terakhir kali dia udah nggak ada nyawanya. Gitu. Waktu on the way ke rumah sakit udah nggak ada nyawanya? Udah nggak ada nyawa. Katanya sih pas sudah nyampe. Ini medical ya, menurut medical ya? Iya pas sudah nyampe udah nggak ada nyawa gitu. Sedangkan pada saat kamu nganterin almarhumah ke rumah sakit, jadi di mobil dia memang itu, pingsan. Memang pingsan. Jadi keadaannya memang unconscious atau nggak sadar ya? Gitu. Dia udah nggak sadar. Jadi pas itu kita langsung bawa, dia udah nggak sadar. Wow. Pas nyampe ternyata udah nggak ada nyawa. Gitu. I'm sorry to open up a little bit ya karena about this wound. Biar bagaimanapun ini kan pasti adalah memori yang yang berat pasti buat kamu gitu, chapter yang berat dalam hidup kamu. Tapi mungkin you and your sister udah banyak banget menyita perhatian juga nih sama masyarakat, banyak yang sayang juga gitu. Terutama di saat-saat terakhir kemarin, makanya I don't know ya udah pasti sih it meant to be like that dari Tuhan gitu karena dikasih kekuatan sama Tuhan. Kalau nggak salah aku sempat nonton podcastnya Om Deddy, dia tuh sempat nggak mau keluar rumah, right? Maksudnya dia gak pede dan segala macam. Sebelum viral sengaja dia memang nggak mau di rumah terus gitu kan. Iya, dia nggak mau nggak mau eksis lagi lah di Instagram. Maksudnya kayak udah biasa aja, nggak mau yang kalau dulu kan dia bener-bener bikin konten kesana kesini konten ini bla bla bla. Pas dia sakit ya udah hilang aja kayak never exist gitu. Dia memang itu pilihannya dia. Tapi karena juga di tahun pertama dia kan memang nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Maksudnya tuh kayak literally cuman tidurannya jadi kasur bisanya. Gak bisa megang HP, gak bisa main, gak bisa duduk, gak bisa miring aja gak bisa. Jadi kayak not even playing with the phone? Nope. Dulu tuh aku sama dia aku yang pegangin handphonenya kayak gini. Dia sambil tiduran. Jadi dia cuma bisa tidurnya kayak gini kan. Benar-benar literally kayak gini. Bahkan dia gak bisa gini, gak bisa. Jadi dia benar-benar stay still kayak gini. Aku pegangin HP-nya aku. Kita pernah belanja bareng sama dia. Belanja apa? Kan ini. Ya dia ada lah, paling skincare, nyenengin dianya aja. Skincare, tas, baju yang mungkin dia bahkan nggak pernah pakai gitu. Tapi ya udah kita mainan handphone aja kayak gitu. Sampai selang beberapa bulan tuh dia baru belajar duduk. Kan dia kan jadi ya kita aja kalau tiduran 2 hari aja kita tiduran doang. Bisa luka tiba-tiba, itu udah pasti luka. Nggak, kita tiba-tiba duduk aja, itu kan langsung kelayangan kan. Betul, dia harus nahan itu setiap hari. Jadi dulu tuh latihannya kayak gitu. Dari tiduran, harus latihan duduk dan dia harus kayak benar-benar tahan. Dulu tuh kayak semenit, ntar hari pertama semenit, hari kedua 2 menit, hari ketiga 3 menit gitu lah. Wow. Jadi dulu latihan gitu, makanya lama banget kan progresnya. Nggak bisa yang kayak langsung dok, langsung selesai. Enggak, karena setahun lebih berarti ya dia sama sekali tidak bisa ngelakuin apapun juga dan akhirnya dalam kondisi tidur kan. Tapi segutin puji Tuhan saat itu ya Tuhan memberikan kekuatan untuk dia berani keluar dari rumah. Artinya ternyata kan memang waktunya ternyata tidak lama setelah dia berani keluar. Benar banget. Jadi paling nggak hidupnya itu dia bisa bercerita sama orang banyak hal.
and we can learn a lot from her gitu ya. Di antaranya adalah banyak hal sih, sebenarnya banyak hal. Ya kadang-kadang kita kan banyak ngeluh ya hidup ini ya. Benar, iya. Karena kita masih bisa lari-lari, masih bisa jalan. Iya. I mean like when you say things like that yang kamu tadi bilang aja, dia mau megang handphone aja susah. Sometimes we take things for granted gitu kan, gitu loh. Jadi sekali. banyak banget sebenarnya kita belajar dari adikmu itu. Tapi yang paling berat adalah you look a lot like your sister dan deket juga karena umurnya kan. Oh iya, kita umurnya cuma beda 1 tahun. Right. Makanya semuanya tuh pada mikir aku tuh jauh lebih tua daripada karena kan aku kakak. Semuanya pada mikir aku jauh lebih tua, padahal kita beda cuma 1 tahun loh. I think how the way you talk. Iya, kamu tuh. Betawinya keluar ya. Enggak, justru kamu tuh menurut aku sangat dewasa ngomongnya gitu. Pada saat akhirnya Laura kembali kepada Tuhan, pasti sedih, pasti dong. Tapi ada perasaan relief bahwa akhirnya dia tidak in pain anymore, tidak sakit lagi. Lega banget sih, meskipun kadang tuh kayak yang gimana ya, kayak ada nggak relanya juga ya. Iya nggak rela, tapi ya ampun gue orang macam apa kalau gue nggak relain dia istirahat dengan tenang gitu. Right. Apa yang terakhir yang dia sampaikan sebelum akhirnya dia unconscious atau tidak sadar di mobil? Kan kamu menemani kan saat itu? Iya. Setelah dari podcast. Ya ampun ini gak ada yang nanya. Ya, apa jadi yang terakhir? It's okay, take your time. I'm sorry. Jadi pas Jadi pas sebelum dia nggak sadar diri itu, aku masih sempat bantuin dia muntah kan dia muntah-muntah tuh. Muntah-muntah tapi nggak keluar gitu loh kayak ya gitulah asam lambung ya. Terus udah selesai aku muntahin, terus kan aku mau balik tidur, aku tinggal sama ada asistennya dia juga kan. Karena itu di situ posisinya aku belum tidur 1 hari, benar-benar seharian aku belum tidur. Dia benar-benar cuma lihat aku kayak makasih ya Ren. Habis itu aku tutup, aku tidur, terus paginya dia udah kan. Wow. Ucapin makasih sama kamu. Iya, itu terakhir kalinya dia ngomong sama aku. Waktu di mobil dia nggak unconscious juga. Pas di mobil aku benar-benar cuma sibuk bawa dia ke rumah sakit, pegangin ngecek tangan gitu-gitu masih anget, masih ada detaknya meskipun sedikit, lemah banget memang. Terus aku cuma pukul-pukulin dia biar dia bangun lagi gitu. Kan nggak bangun-bangun. Ternyata pas nyampe udah nggak ada. Wow. Pastinya juga you are panic dong pastinya juga. Atau udah terbiasa dengan keadaan yang emergency seperti itu? Sebenarnya udah terbiasa sih, tapi tetap paniknya tuh kayak yang kok dia nggak bangun-bangun. Terus kan dia pas di rumah sakit, pas di perjalanan di mobil itu dia tuh kayak yang bener-bener kayak apa sih, kayak like a corpse, kayak ya udah gitu. Udah pucat, terus dia kan keluar lendir terus. Kan jadi dia matanya kebuka pas meninggal itu, nggak bisa ditutup. Tapi pada akhirnya kalau nggak salah dilem malah, maksudnya ditutupnya pakai perban dulu gitu loh, jadi ditahan dulu supaya ada lama. Aku juga nggak tahu itu kenapa. Cuman waktu itu aku tanya ya karena komplikasi itu kata dokternya juga. Jadi ada kemungkinan dia udah mungkin pendarahan di kepala atau apa, kita kan nggak pernah tahu. Terus kalau kita otopsi kan ya, aduh. Kayaknya kalau keluarga kan anak mendingan gak usah gitu ya. Iya ya udahlah ya, aku mending relain aja daripada harus jadi bongkar-bongkar kayak gitu kan. Betul. Aku nggak kuat sih ngelihatnya lagi. Iya. Pasti kremasi aja udah cukup. Oh dikremasi ya kemarin? Iya dia kan dikremasi. Iya. Itu kan pas dikremasi kan kita harus milihin tulangnya tuh. Iya setelah udah beres kremasinya kan. Iya. Kita harus yang pilih tulangnya kan, bayangin aja kita harus milihin tulangnya dia. Ngelihat tulangnya gitu kan kayak papan gitu. Iya. Terus ada pennya, copot. Pas aku ngeliat pen itu sih, aku baru yang kayak, ini beneran Laura nih. Iya. Karena tadi kan could be anybody, right? Iya. Gitu, aku kadang mikirnya kayak, paling bercanda nih orang gitu loh. Kayak prank apalah. Kan dia kadang memang suka ngeprank gitu kan. Iya. Anaknya usil ya sebenarnya. Usil banget. Kocak gitu kan. Aku pas nonton di podcast. Karena kebetulan beberapa minggu yang lalu aku habis ke salah satu tempat kremasi. Jadi syuting dan ngelihat bahwa kan kalau bisa kubur kan dikubur kita sering lihat nih. Di kremasi ternyata itu tulang-tulangnya tuh nggak hancur ya? No, nggak. Yang hancur itu badan segala macam, rambut hancur. Hancur, tapi tulang itu utuh. Makanya jadi yang dilarung waktu itu di laut itu selain tulang.
Jadi kayak baju, sepatu, kan sepatu kesukaannya dia, baju kesukaannya dia, kafennya, itu kan dikremasi semua tuh, bahkan sama bunga-bunganya semua kan dibawa angus masuk. Tuh semua ya? Iya itu angus semua tuh. Nah itu tuh dipisah, jadi dipisahin. Jadi nanti pas sudah itu kayak di panggangan gitu, like literally di panggangan gitu. Iya. Panggangan, itu benar-benar sisanya ya tengkorak aja, kayak tengkorak manusia gitu loh. Manusia ya, utuh ya. Di lab biologi kan pernah kan, nah, itu kayak iya. gitu tiduran dah. Nah, kayak gitu. Nah, kita sebagai keluarga harus ada perwakilan untuk ngambil tulang satu-satu. Itu nanti kalau dikremasi tulangnya tulangnya itu nanti tuh. Tulangnya itu nanti kayak ada alatnya gitu, digiling lagi supaya halus, jadi abu lagi. Terus itu yang disimpan di dalam guci. Di dalam guci, iya, right. Iya benar-benar kemarin gitu. aku ke tempat. Makanya semuanya pada bingung kebanyakan kayak bukan abu loro di larung kok, tapi masih ada di rumah. Wow. Pasti kan pada it's not an easy thing sih untuk diobrolin, tapi mudah-mudahan melalui obrolan kita nih banyak yang mungkin teman-teman kangen dan pengen tahu updatean tentunya ya dari almarhumah, tahu seperti apa gitu dan kondisi keluarga pastinya gitu. Karena kan yang udah berpulang sudah happy, yang ditinggalkan yang harus you guys have to survive day by day, right? Pasti along the way berapa tahun sakitnya Laura? 2 tahun. 2 tahun dalam keadaan lumpuh berarti ya? Iya. Kamu kan pasti non-stop doa sama Tuhan, right? Iya. My question adalah pada saat akhirnya doanya kan pasti pengennya Laura sehat dan jalan kembali, pasti dong. Dan ternyata kan kehendak Tuhan berbeda. How can you make a peace with God at that time? Aku tetap senang sih. I'm still very grateful karena aku tahu dia ngasih yang terbaik untuk Laura. Karena kan memang dari secara logika aja, scientific and everything kayak there's no chance Laura is going to get better. Secara medical memang tidak mungkin. Memang nggak ada. Ini medical manusia ya? Nggak ada lah orang yang separah Laura. Jadi dia kan C4-C5 tuh, deket banget tuh sama otak, ya kan? Itu nggak ada yang sejarahnya dia bisa jalan lagi. Ataupun ada, itu pun jalannya pasti nggak sempurna. Cuman yang 1-2 menit jalan, habis itu udah harus duduk lagi. Gitu. Wow. Jadi, menurut aku yang God answers my prayer. Because my prayer was, I hope Laura doesn't have to feel the pain anymore. Yeah. Karena buat aku, doesn't matter dia bisa jalan atau enggak. Karena ya, she's still my sister, so doesn't matter for me. Mungkin itu pasti masalah besar untuk dia. Tapi buat aku nerima banget dia yang lumpuh, yang aku harus dorong, harus ini, harus itu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi aku cuman pengen kayak dia nggak harus hidup kesakitan gitu loh. Kan tiap bangun tidur dia sakit. Everything kayak 24 jam non-stop dia cuma bisa ngerasain sakit selama 2 tahun. Jadi aku kayak doa aku dulu itu ya udah Laura nggak apa-apa nggak sembuh, tapi aku mau dia nggak usah ngerasain sakit aja lagi. Karena it's traumatic bukan hanya pada orang yang sakitnya, tapi pada anggota keluarga yang melihat bagaimana the person that we love so much in pain. Itu juga traumatic buat kamu kan gitu. Laura itu tipe yang pada saat dia masih hidup, kalau dia sakit dia ekspresif atau justru menyimpan pada diri sendiri? Dia lebih ke simpan diri sendiri sih. Meskipun kadang dia kalau mungkin gak rame atau kayak lagi berduaan sama aku atau lagi sama mama, kadang dia suka yang tiba-tiba nangis. Kayak misalkan, ayo Laura kita mandi, tadi tiba-tiba nangis, enggak aku capek gitu. Jadi lebih ke yang, mungkin karena dia she kept it to herself. Jadi ntar dia suka tiba-tiba kayak boom, tiba-tiba nangis lagi gitu. Wow. Dan kamu dalam 2 tahun harus melihat adik kamu kayak gitu. Iya. Ya mau nggak mau kan. Karena siapa lagi yang di samping dia. Tapi pastinya kamu juga berusaha untuk kuat. Maksudnya ini anak udah mewek. Gak mungkin kamu juga walaupun hati kamu udah hancur. Iya. Aku biasanya langsung keluar kamar sih. Karena aku gak kuat. Pasti aku bakalan nangis sama dia. Dan itu pasti dia bakalan lebih yang apa ya. Ada beberapa kali yang aku ikut nangis bareng dia. Tapi most of the time aku gak mau dia sampai. Aku tuh lebih yang aku gak mau dia kemakan sama negative thoughts-nya dia itu. Aku tahu dia capek, tapi aku lebih mau yang kayak ya udah nggak apa-apa, udah, ayo kita mandi aja biar seger. Kayak aku tuh sering banget yang misalkan aku habis ngurusin dia udah tidur, kan aku bantuin dia tidur dulu tuh, terus aku baru ke kamar aku tidur. Itu aku sering banget sampai aku bisa sampai jam 7 pagi. Itu aku baca artikel sambil nangis kayak. Jadi aku tuh benar-benar nyari scientific article kayak kasus-kasus kayak Laura itu biasanya kayak gimana, terus kayak
what can you do to improve their quality of life. Nah itu tuh aku suka banget baca-baca, nge-research tentang ini, tentang itu, caranya fisioterapi dia tuh yang bagus gimana. Dulu aku sampai bener-bener berencana, waktu itu ada orang, dia sama persis kayak Laura, tapi dia di New Zealand. Aku bilang, ya udah kita coba kali ya ke sana, ke New Zealand. Kumpulin uangnya, aku udah cari tahu, aku email sana sini. Aku lebih ke situnya sih. Jadi kalau bagian sedih-sedihnya aku nggak kuat. Artinya pasti kan kamu nggak tega. Gimana nih? What's the next for my sister kan? Maksudnya masa adik gue akan gini doang terus? Aku nggak mau. Jadi aku harus kamu research, cari tahu dan segala macam sebisa kamu saat itu. Boleh tahu nggak? Aku percaya bahwa dalam setiap chapter atau musim kehidupan yang Tuhan izinkan, there must be a purpose dan there must be God teaching us something. Tuhan ajar sesuatu. Apa sih dia musim hidup kamu yang kemarin 2 tahun bersama dengan Laura yang sekarang setelah when you look back, kamu lihat ke belakang, ternyata Tuhan ngajarin ini sama kamu dan keluarga kamu. Satu yang aku benar-benar banget itu be grateful of the little things. Bersyukur untuk hal kecil apapun. Hal kecil apapun. Kayak makan bareng aja. It's a thing that you have to be grateful. Kayak, ya kan sekarang udah gak bisa lagi tuh makan bareng sama dia lagi. Kayak we just never know when the time comes gitu. Kita gak pernah tahu kapan orang itu akan ninggalin kita. Physically atau bahkan cuman kayak ya kita mungkin bakalan di kedepannya berantem. Kita kan gak pernah tahu. Tuh, jadi kayak aku lebih kayak aku bersyukur dikasih waktu tambahan 2 tahun sama Tuhan loh. Bayangin kalau pas dia kecelakaan. And then langsung pergi. Kayak dan itu di situ kan aku lagi di luar negeri kan di Hungary gitu. Oh jadi pas kejadian kecelakaan kamu nggak di Indonesia? Enggak. Aku kan sekolah di luar negeri. Oh. Jadi aku benar-benar dapat kabar Laura kecelakaan gitu. Terus 1 minggu kemudian gue langsung pulang. Karena kan aku harus selesai sekolah, izin ini itu bla bla bla, itu 1 minggu, terus habis itu aku langsung pulang ke sini. Okay, so you went back for your sister? Iya, aku balik ke sini. 1 bulan juga di sini, terus aku harus pulang lagi, balik lagi ke sana karena aku masih ada ujian banyak gitulah. Kemarin tuh sebenarnya Laura udah cerita ke aku 2 hari sebelum dia kecelakaan, dia udah bilang dia udah mau putus. Terus aku tanya, kenapa? Dia nggak balas lagi. Dia kan sibuk lah dan time difference kan lumayan jauh kan 6 jam. Jadi kayak ya udah tuh. Pokoknya pasti telepon sama mama, mama langsung bilang, Iren, Laura kecelakaan. Terus dia ngasih lihat ke aku kayak Laura. Nggak ngetunjukin semuanya? Enggak, dia cuma kayak sampai setengah badan dia lagi tidur. Di situ aku tahu, this is going to be really bad. Di situ tuh aku baru kayak, aku di situ langsung nangis. Bener-bener langsung nangis yang kayak, wah gue tau deh ini bakalan jelek banget deh. Padahal mama justru nggak kasih tahu keadaan kondisi detailnya sama kamu? Enggak, mama cuman Iren Laura kecelakaan. Terus langsung di center ke Laura, aku langsung nangis. Kenapa kamu punya intuisi seperti itu? Kayaknya something really bad happen. I don't know, kayak apa ya? Aku ngelihat dia aja tuh yang kayak kok kayak ada yang aneh gitu loh. Karena aku tahu kalau Laura lagi kesakitan. Karena I've known her for my whole life. Aku tahu Laura kalau lagi kesakitan tuh kayak gimana. Dan aku tahu aku nggak pernah ngeliat Laura kayak gini. Jadi so her face was really in pain. Not really in pain. She was just sleeping. Tapi kayak yang kok kayak ada yang aneh, kayak Lauranya berubah. Gitu. Aku nggak ngeliat, mungkin dari aura atau apa aku, tapi dari aku ngeliat video call itu aku langsung, kok Laura ada yang aneh gitu. Aku nangis. Terus Laura bangun, Laura ngomong, Iren jangan nangis. Cuman waktu itu Laura suaranya kan nggak ada. Jadi dia pas nggak keluar suaranya. Nggak ada suara sama sekali. Makanya yang aku bilang dari kecelakaan itu dia tuh pernafasannya kena. Wow. Mama gimana sama papa? Oh, mama nangis. Jadi pas Laura masih baru beberapa hari di rumah sakit, kan belum tahu tuh Laura ternyata tulang lehernya yang bermasalah. Terus mama baru tuh dikasih tahu sama dokter. Jadi dokter nggak ngomong ke Laura langsung. Laura tuh nggak tahu sebenarnya dari awal kalau Laura tuh sebenarnya bakal lumpuh seumur hidup. Laura cuma tahu lagi nggak bisa digerakin aja gitu. Karena kita takut bikin dia, gitu. Karena kita takut bikin dia ngedown. Udah terus akhirnya pas mama dijelasin sama dokter itu, mama nangis telepon aku. Mama nangis yang benar-benar nangisnya aku nggak pernah denger dia nangis kayak gitu. Nangis ngomong, gimana Ren, Laura lumpuh. Dia pasti nggak mau hidup lagi kalau dia tahu. Mama ngomong kayak gitu. Terus aku cuman yang ya udah coba dulu. Karena kan waktu itu sebelum operasi gitu loh. Jadi harus nentuin di operasi atau gimana. Ya
ya udah coba dulu operasi dulu, kita lihat dulu nanti ke depannya gimana, masa recovery-nya ini itu gitu. Terus beberapa hari setelah itu aku langsung pulang. Jadi pas Laura keluar dari rumah sakit, aku pulang pas banget. Laura nyampe rumah, aku nyampe rumah. Bagaimana mama sama papa pada saat penguburan, pas kremasi? Karena kan hal terberat adalah orang tua yang harus melepaskan anak. Karena ya ideally kan harusnya the other way around. Harusnya kan anak yang menguburkan atau yang mengkremasi orang tua. Gimana ayah sama ibu kamu? Mama sama papa lebih yang, kalau mama, she didn't talk for 2 days. Like literally. Dia nangis atau diem? Diem. Nangis, terus tar diem. Nangis, terus tar diem. Aku di situ udah takut dia bakalan gila. Karena kan berarti ntar aku bakal lebih sendiri lagi kan. Iya. Tapi enggak sih, untungnya pas udah selesai, dia kayak dia ngerokok abis itu. Terus lebih relax habis rokok gitu-gitu. Makan, dia udah makan, udah minum, lebih enak tuh. Jujur aku nggak terlalu inget sih. Aku benar-benar yang it went by so fast sampai aku yang kayak, bahkan kan waktu Laura di pemakaman itu kan rame banget ya, benar-benar rame banget. Itu aku nggak inget, sahabat-sahabat aku datang, aku nggak inget. Aku benar-benar nggak inget sama sekali siapa aja yang datang, yang say hi, bahkan yang ngirim bunga. Oh my god, itu satu kan di Grand Heaven tuh. Itu kita sebenarnya cuma satu kamar itu doang kan. Iya. Itu tapi bunganya dari ujung sampai ke ujung sana dan aku bahkan nggak tahu itu dari siapa. Gitu. Jadi kayak aku bahkan jadi pas aku ngeliat pas udah hari kedua, pas udah mau selesai, itu baru tuh aku kayak mulai lihat-lihat kayak wah ya ampun, ini bunga Laura banyak banget. Di rumah dapat bunga. Iya. Di Heaven juga dapat bunga banyak banget. Wow. Gila sih, pas aku lihat itu aku kayak ya ampun, Laura banyak banget yang sayang. Bener, walaupun waktunya very short ya. Ada satu postingan Instagram di account kamu, oh ini foto kamu waktu kecil sama Laura ya? Iya. Oh so sweet. You guys look very similar, cuma Laura tuh kayaknya kelihatannya lebih tomboy. Oh iya, lebih tomboy ya? You both looks mixed kok, dua-duanya cantik sekali. If only I could turn back time. Oh. Kenapa? Ini lagi rindu. Iya. Balik dong, aku mau lihat. Ini umur berapa sayang? Waduh, umur berapa ya? Kayaknya ini di Jakarta. 5 tahun. Iya, di Jakarta ini. Ini 4-5 tahun. You guys tuh termasuk yang sisters yang, kalau me and my sister kan modelnya yang saling sayang, we back up each other, tapi nggak yang bahasa cinta yang I love you, nggak gitu. Kalau you berdua gitu? Pas kecil nggak. Pas kecil we hate each other. Kita bener-bener yang sampai jam-jam kan cewek sama cewek dan deket banget kan. Iya. Jadi kita yang tapi pas sudah kita kan, dia kan juga dulu Laura pernah ke Hungaria tuh. Kita dilempar di sana berduaan sendirian kayak ya udah I have no one else but you have no one else but me, ya udahlah kita berdua. Wow. Gitu. Terus makin dekat lagi setelah kecelakaan. Iya. Wow. Dan Laura yang lebih ke sayang-sayang gitu. Laura tuh yang paling sering yang kayak Laura mau peluk gitu. Oh justru dia orangnya lebih lovey. Iya, dia lovey-dovey banget. Kamu lebih cuek. Aku cuek. Aku tapi yang kayak inside aku sayang banget tapi kayak ya kayak gitu. Tapi ntar dia kayak yang, Ren aku mau peluk dong. Ntar peluk. Ciumnya mana? Gitu dia sering banget kayak gitu. Iya. Makanya sekarang Jaros Petra ketularan dia tuh. Jaros Petra masih sering yang kayak, ya Ren aku mau peluk. Terus suka yang tiba-tiba kayak misalkan aku lagi di kamar aja, mereka suka kayak datang kayak sayang Iren deh. Lucu banget mereka. Nah itu aku seneng banget Laura nurunin itu ke mereka. Ke sifat mereka ya. Wow. Iya itu keren banget sih. Pernah naksir cowok yang sama nggak dulu barengan? Aku sama dia. Usianya sama gitu? Atau berantem gara-gara dapetin cowok yang sama? Beda tipe? Beda tipe kita. Beda tipe. Laura tuh suka tipe cowok apa? Rebel? Iya deh kayaknya. Dan Laura tuh kayaknya yang penting bisa ngikutin Laura. Karena Laura itu very very unique person. Kayak bisa ditanya sendiri nih sama pacar saya yang satu ini yang selalu ngikutin Laura. Oh, selalu ngikutin juga? Iya, jadi dulu tuh sebenarnya pas aku di Hungaria, Laura sama dia terus. Jadi kalau mau Laura butuh teman itu pasti dia temannya. Oh, tapi nggak pernah ada apa-apa kan? Ya. Enggak. Sinetron kali. Enggak, jadi ternyata dari dulu dia ngincernya aku, makanya deketin adeknya. Oh, I see. Emang pinter banget nih orang satu. Kalau lo senangnya diam-diam menghanyutkan. Anda dia udah satu-satu ya. Kalau kamu lebih senangnya apa? Lebih senangnya cowok yang apa? Lebih mature gitu? Iya, terus kayak kalau aku lebih yang
aku harus ngeliat dia di at certain points karena kan kita bisa ngeliat orang itu saat kita nge-push mereka nih. Aku harus ngeliat when I push this guy, how does he react? Kayak salah satu contohnya kemarin pas dia ngeliat nih keluarga aku lagi susah banget, Laura lagi susah banget. Tapi dia tetap ada di situ. Dia nggak yang kayak pergi ninggalin Laura, ninggalin aku buat ngurusin sendirian. Di sana lu urusin sendirian, gue nggak mau ikutan lagi. Nggak, dia datang setiap hari bantuin ngurusin Laura ini itu. Suapinin, angkat Laura kan susah kan ngangkat Laura karena bukan cuma dari berat ya, tapi kan kita kalau diangkat orang kita bisa nahan badan kita sendiri. Kalau Laura kan nggak bisa. Jadi kita benar-benar yang mungkin dia 50 kilo tapi rasanya kayak 70-80 kilo gitu. Jadi itu harus kayak 2 orang yang ngangkat. Banyak hal yang di-share sama Laura di beberapa podcast yang mungkin netizen udah tahu dari obrolan sebelum-sebelumnya. Apakah Laura almarhumah selalu sebucin itu kalau pacaran? I mean like kalau udah ada kan cewek memang modelnya tuh kalau udah cinta ya udah deh my money is your money, my things is your things, udah sama-sama gitu. Atau memang hanya sama yang ini aja? Kayak sama yang ini doang deh. Karena Laura itu baru jadi dia selama 18 tahun dia gak pernah pacaran. Gak pernah pacaran? Gak pernah, paling cuma deket-deket gitu doang. Tapi I wouldn't call it like a relationship. Jadi kayak udah gitu doang aja. Tapi yang benar-benar pacaran yang sampai jalan berdua, ngomong I love you-an, itu berdua. Sama yang mantan sebelumnya itu gak kayak gitu sama sekali. Sama yang mantan sebelumnya kayak lebih kayak yang Laura itu kan bossy banget juga. Jadi lebih kayak ya udah gue mau pergi, kalau gak mau ikut ya udah. Gitu. She's very independent. She doesn't depend on guys at all dari dulu. Aku juga nggak ngerti kenapa, mungkin peletnya manjur atau apa, gue nggak ngerti juga. Jadi bucin luar biasa. Jadinya bucin banget tuh. Tapi I know deep down dia tuh sebenarnya juga nggak yang bucin banget. Dia tuh lebih kayak yang she just need someone. Ya, dan mungkin klik kali saat itu nggak? Nah, ya kan, chemistry kali. Chemistry-nya mungkin dia kayak vibe-nya dapet. Jadi kayak dia yang ya udah deh lu rusak buat gue tapi gue have fun sama lo gitu. Iya. Vibe dan energi itu sama kayaknya ya, jadi nyambung. Katanya setelah Laura meninggal, kamar tetap sama, tidak dirubah sama sekali. Belum aku rubah. Isn't it even harder for you guys untuk bisa melupakan memorinya? Kayak gitu. Sebenarnya ini permintaan mama sih. Kayak aku mau banget aku ganti, aku mau renov kamarnya supaya lebih nyaman. Soalnya kan sekarang juga abunya Laura masih di rumah. Terus cuma di atas meja nih. Sedangkan kita ada anak kecil 2 yang geratakan. Jadi aku takut. Jujur aja gue deg-degan banget. Aku mau dibikin lemari kaca jadi Laura taruh di atas aman gitu, nyaman dan tentram lah. Aku nggak ada pikiran kayak wah nih ntar tiba-tiba ada yang jatuh pasti ini nih gitu. Aku mau gitu, cuma kata mama ya udah ntar dulu, tunggu dulu, kayak gini aja dulu sebentar gitu. Kenapa mama belum masih pengen keep that memory bersama dengan Laura? Kayaknya sih, lebih maybe it's easier for her just to be like, karena kan itu udah rutinitas kita ya, setiap hari yang bangun ngelihat Laura tempat tidurnya kayak begini, terus kalau tiba-tiba berubah semuanya juga mungkin terlalu berat buat mama. Jadi ya udah aku ikutin timeline-nya dia kan, dia maunya gimana. Aku sih maunya kayak yang udah kita setidaknya geser aja deh bentuknya dulu. Nggak harus dikeluarin semua barang-barang kan. Cuman aku pengen kayak digeser deh bentuknya pelan-pelan nih, dirubah-rubah segini-segini. Terus ntar we will see what will happen gitu. So last year adalah Natal pertama dong berarti tanpa Laura. Iya, kemarin itu Natal dan tahun Natal baru. pertama, ulang tahun Janus Petra pertama tanpa dia. Ulang tahun pertama aku tanpa dia. Banyak banget sih. Dan rasanya beda banget. Nggak kayak apa ya. Kayak something is missing. Of course. Gitu. Masih dan I think it's gonna be like that forever. So. Iya. Mungkin it's gonna be a little bit lighter tapi the feeling nggak akan pernah bisa hilang, right? Bener, gitu. Bener. Do you believe that some people percaya, some people nggak percaya time will heal, atau kamu nggak percaya dengan bahwa waktu bisa menyembuhkan? Menurut aku time will heal on certain things. Nggak semua hal ya. This kind of pain, I don't think. Really sorry for our things that happened to your sister, late sister, and to you and your family ya. Karena aku tahu
even for you, maksudnya kamu tidak dalam keadaan lumpuh dan sakit, tapi even for you itu juga bisa can be very traumatic dan juga meninggalkan luka yang cukup dalam, dan untuk bisa memaafkan situasi dan kondisi dan bisa percaya sama janjinya Tuhan walaupun Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kamu mau saat itu kan pasti pengennya oke, kamu doing your research tapi kan still you pasti believe in miracle for your sister dong. Tapi ternyata Tuhan bilang the other way around and you still believe in him. I know it's not easy gitu. So I think you have to give credit juga for yourself and for your family juga. For walaupun banyak skipnya, gila kok bisa sampai sini dan cepet banget. Tapi I know it's very hard gitu loh. Tapi mudah-mudahan ada pesan, ada hal yang baik yang bisa menguatkan juga orang yang lagi nonton podcast kita, yang mungkin dealing with other thing tapi juga sama beratnya dengan kamu, cuma mungkin different case. Alright, sekarang aku minta tolong kamu untuk kita masuk ke segmen namanya Draw Me. Aku minta kamu gambar, tapi it's not only about you Draw Me, karena dari gambar bisa terlihat psikologis. Seriusan? Waduh. Ini dia, kamu boleh pilih warna apapun juga, it's up to you, karena setiap warna itu menentukan dari karakter dan juga sifat kamu. Gila-gila baca karakter orang ya, say. Sambil gambar, aku sambil akan kasih pertanyaan sama kamu, so yuk langsung jawab aja like top of mind gitu ya. Oke. Alright, 3, 2, 1. Banyak teman di Indonesia atau banyak teman di Hungaria? Indonesia. Sambil. Sambil, oke. Alright, oke. Selebgram atau pebisnis? Bisnis. Oh, bisnis. Nikah tahun depan atau berkarir dulu sampai puas? Berkarir dulu sampai puas. Wow. Mengampuni atau diampuni? Mengampuni. Diampuni. Diampuni. Traveling atau make up? Traveling. Jadi Miss Universe atau selebgram banjir endorse? Sambil gambar, mikir, sambil gambar terus. Miss Universe. Berdebat sama mama atau berdebat sama adik-adik? Sama adik-adik. Lanjut, jika harus tinggal bersama satu anggota keluarga, siapa yang harus banget kamu pilih? Serumah, sama siapa? Ini adiknya deh. Mama juga gak apa-apa. Wow. Jadi mama itu my best friend. Oh, so sweet. Jadi mama atau adik? Mama aja deh ya. Menemani hari tuanya mama ya. Betul. Mendapat balasan hukum tapi masih tertawa atau tidak dapat hukuman tapi terbeban sepanjang hidup? Sambil tetap tertawa. Yang tertawa. Oke, mendapat balasan hukum tapi masih bisa tertawa. Barang milik Laura apa yang sampai hari ini kamu masih terus pakai? Tas. Tas, wow. Satu keahlian yang hanya bisa dilakukan kamu di antara anggota keluarga. Ini, alis. Oh wow. Luar biasa ya. Dari dulu semuanya gak ada yang bisa satu keluarga. Berubah atau dirubah? Merubah. 5. Yes. 2, 1. Ini gambarnya guys. Sebetulnya gambarnya hampir sama Sean ya pada depan, karena ada kayak virus ke samping gitu. Aku nggak bisa mata, nggak bisa semuanya lah, jujur aja. Tapi justru dari gambar ini kita bisa belajar. Kamu tuh orangnya sangat transparan, apa adanya. Terlihat dari gambarnya. Ada yang heboh dengan ini, orang ini. Kamu, you're a very basic person. Yes. You only need love, your family, trust, hal-hal yang penting dalam hidup. Nggak perlu lah, sisanya itu hanya pernak-pernik. Lihat dong, lu datang ke dunia ini telanjang. Lo tuh satu-satunya, karena ini gambar itu Even Sean masih pakai baju ceritanya itu kan masih di baju, dia tuh nggak pakai baju. Bang Hotman lo lihat dong ya. Maksud gue gini, ini juga telanjang, tapi bisa beda kan gambarnya kan. Dia pakai detik adik gue, kalau dia enggak. Dia tuh polos. Polos banget ya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya kamu tuh orangnya tuh polos, straightforward, apa adanya. Dan if you like someone, you gonna say straightforward. Kalau nggak suka juga orang nggak bisa tutup-tutupin. Bener. Jadi padahal kejadian dulu sama adik kamu juga sebenarnya kalau kamu nggak suka sama sesuatu, pasti kamu tuh kelihatan banget gitu. Bagaimana? And the only thing that matters for her is heart. Yang paling penting dalam hidup dia tuh dalam mencari pasangan, keluarga, berteman itu adalah hati. Kenapa gue bilang hati? Karena mata adalah gambaran dari jendela hati.
fix. Gila ini selama podcast kita benar-benar kita belajar banyak hal dari banyak orang yang itu juga menggambarkan bagaimana hidup ya. Maksudnya ada masa-masa yang kemarin kalian sedih, and hopefully ada penghiburan yang Tuhan sudah siapkan nantinya segera ya buat kamu, mama, papa, dan juga mama papa sehat. Sehat, aman mereka. Sehat, puji Tuhan ya. Siap, di segmen terakhir itu Healing Good. Like I should. Jadi karena semua orang tuh suka gila-gila healing, aku pengen tahu aku akan keluar healing menurut Greta itu seperti apa. Greta, thank you very much. Thank you so much. Kamu bisa berdamai dengan keadaan, bisa memaafkan at some point. Karena memaafkan bukan karena baru pendeta mau preaching. Dikit lagi ya, say. Tadi kan suara kenceng. Ini campur ya, ada komedi, ada apa segala macam ya. Nggak, tapi artinya bener sih, maksudnya aku percaya bahwa saat kita benci dan kesel dan pengen balas dendam sama seseorang, mungkin bukan balas dendam, tapi saat kita benci sama seseorang, it's like we're holding on to the fireball, sama apa namanya bola api. Kita siap pengen nimpuk, pengen mukul nih orang untuk bisa ngebakar dia, tapi before we gonna actually throwing that fireball, kita sebelum ngelempar si bola api itu, tangan kita yang akan kebakar duluan. So hopefully kamu bisa memaafkan along the way. I know it's not easy, tapi it's for you, it's for your soul, it's for your family. Ya. Titip salam buat mama dan papa juga tentunya. Thank you so much. Take your time for healing. Teruntuk Laura, I wish you are happy now. I know that you are well, and I will see you in heaven. I hope, but I will see you in heaven, and we will have more fun again. Terus aku mau ngucapin terima kasih untuk orang-orang yang selalu support aku, support keluarga aku, support Laura dari dulu, yang bahkan sampai sekarang aku tahu gak cuma aku doang yang ngerasa kehilangan, tapi kita semua ngerasain kehilangannya tanpa Laura ini. Thank you so much. Aku speechless, aku gak tahu harus ngomong apa lagi karena the love is unbelievable gitu loh. Bahkan yang aku belum pernah ketemu pun kalian sesayang itu sama Laura. Aku thank you so much. Aku bersyukur banget. For my family, I hope we will find our way. We will get through this. We know that this is the best that she could ever have. So we will have to move on and just keep the family intact.